Hai hai hai, halo teman-teman semua, selamat datang di podcast aku. Kenalin, nama aku Jihan. Nah, pada kesempatan hari ini, aku ingin mengajak kalian semua untuk berhenti dari segala rutinitas yang menyita perhatian kalian. Aku ingin kalian mencari posisi yang paling nyaman, entah itu duduk ataupun berbaring. Dan mari kita luangkan waktu kita sekitar 10 hingga 20 menit ke depan untuk melakukan percakapan yang jujur, percakapan yang mendalam, dan percakapan yang mungkin selama ini kita hindari karena kita takut dianggap tidak mampu ataupun lemah. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sebuah kondisi yang sebenarnya itu sangat nyata di sekitar kita. Apakah kalian ada yang tahu kita akan membahas apa? Ya, betul. Kita akan membahas tentang burnout. Nah, sebelum itu, aku ingin kita membuat kesepakatan terlebih dahulu. Aku tidak ingin kalian mendengarkan ini hanya sebagai materi kuliah ataupun ceramah yang menggurui. Aku ingin kalian mendengarkan ini sebagai diskusi antara dua teman yang saling mengerti. Kenapa sih aku menekankan ini? Karena topik ini sifatnya sangat personal. Mungkin ada di antara kalian yang saat ini sedang merasa sangat lelah, merasa seperti sudah di ujung tanduk, tapi kalian masih tetap berusaha tersenyum, tetap berusaha terlihat tegar di depan dosen, di depan orang tua, atau di depan teman-teman kalian. Padahal di dalam hati kalian sudah merasa sangat hancur. Kalau kalian merasa lelah secara luar biasa, kalau kalian merasa energi kalian sudah benar-benar habis, aku hanya ingin kalian tahu satu hal. Kalian itu tidak sendirian. Nah, oleh karena itu, mari kita pelajari apa yang sedang kita alami. Burnout seringkali dianggap sebagai masalah kedisiplinan, seringkali dianggap sebagai masalah kurang niat atau kurang rajin, padahal kondisi ini adalah isu kesehatan yang sangat serius. Jadi, mari kita lepaskan dulu semua label malas itu. Mari kita lepaskan rasa bersalah itu dan mari kita lihat apa sih yang sebenarnya terjadi di balik rasa lelah yang berkepanjangan ini. Mari kita mulai dari bagian yang pertama. Kita mulai mengenali dinamika dari sudut pandang psikologi yang lebih dalam. Banyak orang yang berpikir burnout itu hanyalah masalah fisik, tapi yang terjadi sebenarnya ini adalah masalah yang sangat kompleks. Ada 3 dimensi utama yang sering dibahas oleh para ahli psikologi. Mari kita bahas yang pertama, itu adalah kelelahan emosi yang sangat mendalam. Ini tuh rasanya seperti baterai yang sudah diisi berulang kali, tapi tidak pernah mencapai kapasitas 100%. Kita akan merasa terkuras secara total. Kita bangun tidur, tapi kita merasa tidak segar. Kita makan, tapi kita tidak merasa berenergi. Itu adalah tanda bahwa emosi kita itu sudah mencapai titik nadir. Lalu yang kedua itu adalah perasaan sinis atau depersonalisasi. Ini bukan berarti kita adalah orang yang jahat atau orang yang tidak peduli, tapi ini adalah sebuah mekanisme pertahanan diri. Di saat kita merasa dunia kita itu sudah menuntut terlalu banyak, kita akan mulai menarik diri. Kita akan mulai merasa sinis pada pekerjaan atau tugas-tugas kita. Dan pada saat itu kita akan merasa bahwa apa yang kita lakukan itu tidak bermakna lagi. Itu yang dinamakan depersonalisasi. Lalu yang ketiga adalah perasaan tidak kompeten. Kita merasa segala usaha yang sudah kita kerahkan tidak memberikan hasil yang memadai.
kita merasa bahwa selama ini tuh kita sedang berjalan, berlari, bahkan diam di tempat. Dan mungkin kalian bertanya, apa sih bedanya burnout dengan stres biasa? Stres itu adalah reaksi alami tubuh kita untuk merespons tantangan atau ancaman jangka pendek. Tapi burnout itu adalah kondisi di mana stres tersebut terjadi secara terus-menerus berulang tanpa ada jeda yang cukup, tanpa ada sistem yang mendukung. Nah, itulah sehingga terjadi sistem respons stres tubuh kita tuh akhirnya walahan. Ketika tubuh kita terus-menerus memproduksi hormon stres dalam jangka waktu yang sangat lama, kondisi ini itu akan mempengaruhi fungsi dasar tubuh kita secara nyata. Yang terjadi itu akan daya ingat kita itu bisa terganggu, lalu kemampuan fokus kita menurun, dan yang paling terasa itu kesulitan dalam mengendalikan emosi. Jadi kalau tiba-tiba kita menjadi sangat sensitif, mudah marah, atau justru menjadi sangat menarik diri, itu adalah reaksi fisik dan mental yang sangat wajar atas tekanan yang sudah melampaui batas kemampuan tubuh kita. Setelah kita memahami dari bagian yang pertama, kita lanjut ke bagian kedua, mengapa stigma ini begitu merusak. Nah, sebenarnya bagian yang paling berat dari burnout itu bukanlah rasa lelah itu sendiri, melainkan respons dari lingkungan. Jadi saat seseorang mengalami kondisi ini, mereka itu seringkali mendapat label yang tidak adil, seperti kamu pemalas, kamu tidak punya tanggung jawab, atau kamu tidak bisa mengatur waktu. Nah ini nih, label-label ini yang seperti pisau tajam yang justru memperparah kondisi psikologis kita. Dan secara psikologis, saat seseorang berada di titik kelelahan yang sangat ekstrim, kondisi mental mereka sebenarnya sedang berada dalam mode bertahan hidup atau survival. Nah, coba nih sekarang bayangkan ya, sebuah sistem komputer yang secara terus-menerus dipaksa menjalankan program berat tanpa henti. Apa yang terjadi? Ya, akhirnya sistem itu akan melambat, error, atau bahkan terjadi berhenti merespons kan untuk mencegah kerusakan yang lebih parah. Itu akan terjadi juga sama manusia. Manusia juga bekerja dengan prinsip yang serupa. Ketika energi mental mereka sudah mencapai titik nadir, otak kita secara otomatis membatasi fungsi-fungsi kognitif demi menjaga agar kita tetap stabil secara emosional. Nah, itulah alasan mengapa untuk sekedar merapikan tempat tidur, mencuci piring, atau bahkan sederhana membalas satu pesan saja, rasanya energi kita yang dibutuhkan itu sangat luar biasa besar kan. Rasanya seperti mendaki gunung yang sangat tinggi. Namun, sayangnya nih, lingkungan seringkali tidak melihat perjuangan internal kita tersebut. Jadi, kebanyakan dari mereka itu hanya melihat luarnya saja. Ketika kritik ataupun tuntutan terus diberikan dalam kondisi seperti ini, hal tersebut justru menjadi bumerang. Jadi, kritik-kritik itu justru malah menambah beban emosional yang meningkatkan kembali kadar stres, menciptakan lingkaran yang sangat tidak sehat yang justru semakin menjauhkan individu tersebut dari pemulihan. Nah, dari sini nih kita perlu sadar bahwa menghakimi seseorang yang sedang kelelahan hanya akan membuat mereka merasa lebih terisolasi dan putus asa. Diperlukan perubahan cara pandang yang sangat drastis. Kita perlu sangat memahami bahwa kelelahan ekstrim adalah sinyal bahwa kapasitas seseorang mentalnya itu sudah mencapai batasnya. Validasi dari keluarga, teman, atau lingkungan itu merupakan kunci utama dalam pemulihan mental orang tersebut. Nah,
Ketika seseorang tersebut merasa dipahami, beban emosional mereka pun akan berkurang dan kondisi mentalnya pun pasti akan jauh lebih stabil kan? Sehingga kemampuan berpikir mereka pun akan jadi lebih jernih dan lebih luas. Setelah kita membahas pembahasan yang kedua tadi, kita lanjut gimana sih caranya kita menghadapi burnout ataupun jika kalian mempunyai teman yang sedang mengalami fase ini. Jawabannya adalah sabar. Karena pemulihan itu membutuhkan waktu dan kesabaran. Jadi sebenarnya ini bukanlah sebuah perlombaan untuk kembali produktif secepat mungkin. Ini adalah proses restorasi diri. Jadi semuanya butuh step by step. Langkah pertama yang paling krusial itu tentu saja validasi. Akui bahwa kondisi lelah ini valid, lalu berhenti menyalahkan diri sendiri. Ketika kita mengakui bahwa kita sedang tidak baik-baik saja, disitulah proses pemulihan sebenarnya dimulai. Nah, setelah melakukan proses itu tadi, baru kita lakukan proses selanjutnya, yaitu kita bisa mulai menetapkan batasan ataupun boundaries. Belajar untuk mengatakan tidak untuk hal-hal yang di luar kapasitas kita, bukan. Tapi bukan berarti ya kita lari dari tanggung jawab, kita tidak bertanggung jawab. Namun, ini justru malah bentuk penghargaan terhadap kesehatan mental kita sendiri. Kita semua itu memiliki hak untuk melindungi ruang pribadi dan energi kita sendiri. Nah, dari situ mari kita coba buat skala prioritas yang lebih manusiawi. Jadi kita mulai kerjakan apa yang benar-benar penting, disusun dan berikan izin pada diri sendiri untuk beristirahat saat sudah mencapai batas. Ingat, istirahat itu bukan berarti kita tidak produktif. Istirahat adalah bagian dari proses agar kita bisa tetap berfungsi dengan baik dalam jangka waktu yang panjang. Istirahat itu bukan berarti hanya tidur, tapi kegiatan yang benar-benar bisa menenangkan pikiran kita. Mungkin itu mendengarkan musik, jalan santai, atau sekedar melakukan aktivitas yang tidak melibatkan tuntutan performa seperti yang tidak terlalu menggunakan energi terlalu banyak yang capek. Lalu yang tidak kalah penting, jika kalian merasa sudah sampai di titik di mana kalian tidak sanggup menghadapinya sendiri, cari bantuan. Bicaralah dengan teman yang bisa dipercaya ataupun bantuan profesional seperti psikolog ataupun psikiater. Nah, mencari bantuan itu adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Itu adalah bukti bahwa kalian peduli terhadap diri kalian sendiri. Dari semua yang sudah aku sampaikan tadi, aku ingin menyampaikan bahwa proses menyusun materi ini sebenarnya memberikan aku banyak pelajaran baru. Pada awalnya mungkin aku pun berpikir bahwa kesehatan mental adalah sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dengan motivasi ataupun kemauan keras. Padahal sebenarnya ini tuh jauh lebih kompleks daripada itu. Ini adalah masalah kesehatan manusia secara utuh. Buat kalian yang saat ini sedang merasa di titik terendah kalian, sedang merasa lelah yang sangat mendalam, tolong diingat satu hal saja. It's okay not to be okay. Jangan merasa gagal hanya karena kalian butuh waktu untuk beristirahat. Kalian tetap berharga. Terlepas dari seberapa banyak tugas yang selesai atau seberapa produktif kalian hari ini, kesehatan mental adalah aset yang harus dijaga. Jadi jangan tunggu sampai benar-benar rusak baru kita peduli. Mulailah lebih peka dengan sinyal yang dikirimkan oleh tubuh dan pikiran kalian setiap hari. Karena pada akhirnya kitalah yang paling bertanggung jawab atas kesejahteraan diri kita sendiri.
Itu saja, terima kasih banyak bagi kalian yang sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Semoga obrolan kita hari ini bisa membuka wawasan baru dan memberikan sedikit ketenangan bagi kalian yang mungkin sedang berjuang. Jaga kesehatan, jaga pikiran, dan terima kasih. Sampai jumpa.